Oh jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah. Di sini saya lihat kayaknya ibu-ibunya alhamdulillah udah punya pasangan semua ya Bu ya. Udah alhamdulillah udah punya anak bahkan. Nah katanya nih Bu udah punya cucu. Masya Allah tabarakallah. Nah katanya nih Bu kesuksesan seorang laki-laki itu nggak hanya dari ikhtiar dan usahanya aja. Tapi juga dari keikhlasan doa istrinya nih Bu. Nah tapi masalahnya kadang-kadang kan masih ada ya beberapa doa yang udah kita panjatkan sama Allah nih. Kayaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin deh doain suami. Tapi kok kayaknya doanya masih belum dikabulin. Oh ternyata ada tips dan triknya nih gimana caranya kita sebagai istri bisa memanjatkan doa dan doanya itu cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema The Power of Doa Istri. Nah tanpa berlama-lama saya akan mengundang Ustazah Lulu nih yang cantik Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah berbicara tentang doa istri nih. Ya. Karena aku pernah dengar katanya salah satu doa yang paling diijabah dan cepat dikabul adalah doa istri. Macan tutul nganyut dikali betul sekali. Masya Allah. Tapi Ya. katanya ada juga nih doa istri yang gak dikabulkan oleh Allah. Kira-kira Ya Allah. kenapa? Apa salah suaminya? Apa salah istrinya nih cara Ya. berdoanya? Mohon tausiahnya. Ya Allah, terima kasih Kak Caca. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Ibu yang ada di sini, kecibarusah bareng si kembar. Mak yang luar biasa apa kabar? Sehat semuanya. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa membeli nanas. Ini seragam baru udah pada lunas. Udah alhamdulillah. Nah kita pengen tahu doa istri diijabah dan doa istri yang tidak diijabah. Kita kembali pada sejarah Islam ya. Pada saat sebelum Rasulullah, yakni ada doa istri yang diijabah. Istrinya Fir'aun namanya siapa Bu Haji? Siapa? Ratu Asia. Ya, Ratu Asia ini Masya Allah senantiasa beriman kepada Allah sehingga ketahuan kemudian disiksa dan berdoa kepada Allah. Ya Allah bangunkanlah aku bangunan nanti di surga, istana di surga. Sudah terbayang kemudian diperlihatkan oleh Allah ketika melihat langit dan tersenyum. Fir'aun kemudian membunuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diijabah doanya. Kemudian pada masa Rasulullah bahkan ditulis dalam satu surah. Ya, kemudian ayat pertama sampai ayat keempat, Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ada seorang istri yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Suaminya bernama Aus. Ya, kemudian bagaimana? Dalam keadaan marah suaminya, otomatis ketika suaminya marah bicaranya tidak teratur ya Bu ya. Namanya marah awalul ghadabi junun wa akhiruhu nadam. Awalnya marah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Sehingga yang keluar adalah kata-kata mohon maaf. Punggungmu bagaikan punggung ibuku. Inilah yang pertama kali terdapat yakni yang dikatakan bahwa Rasulullah meminta keputusan dari Allah. Sebentar, padahal meminta Bunda. Mau kepada istrinya. Tapi apa kata istrinya? Sebentar kita datang dulu menuju Rasulullah. Kemudian menanyakan apa, bagaimana. Karena engkau ucapannya seperti ini. Punggungmu sebagaimana punggung ibuku. Kemudian ternyata apa kata Rasulullah? Haram. Sehingga tangannya diangkat istri tersebut. Diangkat kedua belah tangannya khusyuk berdoa kepada Allah. Ya Allah. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat pertama. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya apa? Subhanallah. Allah mendengar keluh kesahnya. Allah mendengar curhatnya. Sehingga akhirnya diturunkan yakni kafarah baginya. Zihar. Ya, menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Jadi tidak ada yang namanya keharaman lagi ataupun diputuskan, tapi adanya kafarat yang lain.
Alhamdulillah. Bu, artinya apa? Inilah doa yang diijabah oleh Allah. Baik sebelum masa Rasulullah atau ketika pada masa Rasulullah. Kemudian bagaimana sih doa kita diijabah? Makanya perhatikan adabnya, perhatikan waktunya, perhatikan tempatnya. Insya Allah. Adabnya kalau kita meminta, yuk ikhlas dulu dari dalam diri kita, niat kita ikhlas karena Allah. Ya, khaltul milkain, gak ada dua milik, berharapnya hanya kepada Allah. Kemudian mengangkat tangan kita, mengucapkan hamdalah, kemudian salawat dan khusyuk. Tempatnya seperti apa? Tempatnya Bunda di Mekah, di Madinah, Masya Allah kesempatan yang umroh, yang haji. Kemudian dalam sujud, sujud adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Dan juga dalam keadaan seperti apa? Ketika hujan, doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak mungkin tertolak. Dan juga jaga karena doa bisa saja tertolak karena masuk keharaman dalam dirinya. Baik itu pakaiannya haram, apa yang dimakan haram, apa yang dilakukan haram. Sehingga Nabi berkisah seorang laki-laki berjalan jauh, dalam perjalanan yang jauh kemudian mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Padahal ini adalah Asmaul Husna, tapi doanya tidak diijabah karena makanannya haram, pakaiannya haram, apa yang dilakukan haram. Na'udzubillah min. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Perhatikan adabnya, kemudian waktunya, keadaannya seperti apa, dan tentunya jaga hati kita. Doa harus sungguh-sungguh, yakin akan diterima. Karena kata Rasulullah, ada memang doa yang mohon maaf hatinya kosong. Ditanya, ya Rasul maksud seperti apa? Ini tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa, ya Allah kemarin aku doa kenapa tidak diijabah? Jadi tergesa-gesa hatinya. Tergesa-gesa. Jadi kayak ngomong aja tapi nggak bener-bener ngerasain di dalam hati gitu ya. Allah tahu waktunya kapan diijabah. Ya, kalaupun tidak saat ini pasti ada waktu yang lebih indah nantinya atau nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Jadi artinya PR-nya harus ikhlas, hamdalah atau bersyukur, khusyuk dan juga jaga kehalalan. Apa yang dimakan, apa yang dipakai. Betul sekali. Jazakillah khairan. Ikan Terima lohan kasih punya banyak. berkah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Insya Allah. Kasih tepuk tangan dong Bu buat Ustazah Lulu nih. Masya Allah. Jamaah. Semangat Bu. Semangat dong, udah jauh-jauh datang ke sini. Nah sekarang saya kasih kesempatan deh buat nanya sama guru-guru kita karena semangat nih. Coba angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya Bu? Wah banyak banget, ada yang dari Bandung, ada yang dari Karawang. Oke di belakang saya dulu ya. Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari dari Majelis Taklim Hasanuddin, Barokai Jambudipa, Cisarua, Bandung Barat. Nah Bu Ustadzah kan namanya rumah tangga nih, pasti ada aja perbedaan pendapat antara suami istri. Dan akhirnya si istri terbawa emosi, bisa ngedoain suaminya yang jelek-jelek. Nah itu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya Masya Allah. gitu ya. Tadi kan Ustazah udah kasih tausiah, yang jawab Ustadz Maulana gimana, mau nggak? Boleh. Bener. Mau. Masya Allah, Ustadz Maulana boleh dong ke tengah-tengah. Iya, Apa Pak. hukumnya kalau istri lagi kesel, tiba-tiba aduh nggak sengaja nih ngumpat suami. Nauzubillahi min dzalik. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yakinlah doa itu senjata kita, betul tidak? Betul. Doa itu rohnya ibadah. Doa itu kekuatan. Doa itu segala-galanya. Doa itu bisa tarik menarik dengan takdir. Luar biasanya doa ini. Makanya gunakanlah doa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan mendoakan yang buruk-buruk. Betul? Apa salahnya kita mendoakan yang baik? Apalagi mendoakan buat suami. Ketika istri marah, emosi, tadi sudah dibahas oleh Ustazah Lulu. Makasih banyak Ustazah Lulu yang mengangkat emosi. Itu kegilaan di awal, betul tidak? Berakhir penyesalan. Makanya hati-hati kalau ngomongin. Dasar anak. Apa ya? Anak Bu? Dasar anak semangka. Kalau anaknya jadi semangka gimana? Ya nyesal ibu sendiri. Manis tapi menyesal.
Atau doakan yang buruk-buruk buat suami. Wah, kecelakaan kamu, kecelakaan beneran gimana? Hati-hati. Karena bagaikan mendoakan diri sendiri dengan hal yang sama karena suami istri bagaikan satu jiwa. Satu jiwa. Mohon maaf kalau perlu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bu, kenapa orang nangis kalau meninggal pasangannya? Atau berpisah? Karena mereka satu jiwa. Yang satu di Amerika, yang satu di Indonesia. Pasti saling merindukan. Satu jiwa. Itulah Ustazah Lulu. Satu jiwa ya Satu Ustaz, jiwa karena suaminya di Amerika. Ya Allah, Torni lama amat Torni. Curhat ya. Jamaah. Makanya orang-orang yang mendoakan keburukan terhadap pasangannya menghadirkan penyesalan. Karena doa itu yakin diijabah. Amin. Yakin dijabah. Entah itu dibayar tunai atau disimpan atau digantikan. Pasti dijawab. Karena tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya. Betul? Maka kalau mendoakan yang buruk akan menghadirkan penyesalan. Sekali lagi, menghadirkan apa? Penyesalan. Maka kalau ditanya apa hukumnya, merupakan perbuatan yang terlarang. Karena sama sekali tidak diridhoi oleh Allah. Tapi karena engkau berdoa, yakin Allah kabulkan. Tapi ia merasakan dirimu juga. Karena dia adalah pasanganmu. Mohon maaf ya. Seburuk-buruk suami bukan Fir'aun. Suami itu manusia biasa karena bukan malaikat. Wajarlah kalau berbuat salah. Tapi kan dia sudah menyakiti hatiku. Apa salahnya engkau doakan kebaikan. Supaya dia sadar. Ngapain doain yang buruk? Bu. Bu. Orang yang bukan, maaf, tidak ada hubungannya dengan kita aja. Kita doakan yang baik-baik. Betul. Ngapain orang yang satu hidup dengan diri kita. Apalagi walaupun mungkin marahnya ibu. Tapi kan dia adalah ayah dari anak-anak ibu. Seseorang yang pernah ibu cintai. Tetap doakan yang baik-baik. Mohon maaf ya. Kalau ada yang buruk terhadap diri ibu dari suami, doakan supaya Allah ingatkan dia, sadarkan dia, tuntun dia, ridhoi dia, beri hidayat dia. Gitu aja, doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk-buruk. Karena hati-hati di mulutmu ada doa. Apalagi wanita itu doanya lebih cepat dikabulkan daripada laki-laki. Karena wanita itu ada rahim. Bu. Ada rahim. Makanya ibu-ibu kalau berdoa itu ikhlas. Apalagi di tanggal tua. Ya Allah. Di tanggal tua. Di saat ada penagih. Ya Allah. Udah di depan pintu penagihnya ya Allah. Bu. Ya. Masih mau? Mau Mendoakan yang buruk suami? Gak mau. Itu jangan. Gak mau. Karena pasti akan menghadirkan penyesalan. Iya, jadi insya Allah doain semoga kalau suaminya sukses tetap ingatnya sama kita ya Bu ya. Amin gitu. Boleh Ya kan? Allah. Boleh banget. Boleh kan? banget. Gitu. Nah itu tapi yang paling menguatkan emang itu sih, seburuk-buruknya suami kita kan bukan Fir'aun. Iya. Itu yang cukup sangat menguatkan. Ratu Asia aja bersuamikan Fir'aun. Tidak pernah mendoakan yang buruk buat suaminya. Nah apalagi kita yang Iya. imannya juga gak sebagus. Justru berdoa supaya diberikan kesabaran dan dapat istana kan tadi dibahas. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustadz Maulana nih, Masya Allah cinta sejati sama almarhumah ya. Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita belajar lagi yuk sama Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh dong ke tengah-tengah. Oke Kak Caca. Ustadz tadi kan udah ada tips-tipsnya nih dari Ustazah Lulu. Tentang gimana caranya supaya doa itu cepat dikabulin ya kan. Ikhlas, salah satunya jaga kehalalan ya kan. Terus habis itu harus khusyuk dalam berdoa dan bersyukur juga. Ada lagi gak sih tips supaya doa kita cepat dikabulin selain yang sudah disebutkan oleh Ustazah Lulu tadi? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Ibu mau doanya cepat dikabulkan gak Bu? Mau. Cepat dikabulkan tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan ibu. Mau? Enggak.
Ya Allah, berikan saya mobil. Ibu mau nggak dikabulkan? Mau. Ternyata ibu butuhnya pesawat. Tapi Allah tunda. Jadi ternyata bukan karena cepatnya. Tapi ternyata kadangkala Allah ngasih itu ditunda. Karena Allah yang paling tahu orang ini butuhnya apa. Setuju. Ternyata bukan karena cepatnya. Dan Allah tahu kapan waktu yang tepat. Di mana waktu yang tepatnya. Dan dalam keadaan apa dia paling tepatnya. Masya Allah, nikmat yang terbesar ketika Allah paling tahu itu. Allah yang tahu, ya Allah udah lama saya berdoa, kenapa Allah belum kabulkan? Allah sudah kabulkan, cuma belum langsung dikasih cash karena belum saat yang tepat engkau mendapatkan hal tersebut. Ya Allah saya minta naik haji ya Allah, kenapa engkau tidak berikan saya haji ya Allah? Allah tahu engkau pulang dari haji, engkau sombong sama tetanggamu. Karena engkau akan merasa engkau paling suci sendiri karena udah pulang dari haji. Contohnya misalnya, dan bukan cepatnya yang kita mau, tapi tepatnya. Setuju? Jamaah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah katakan sendiri, ujibu, aku wajibkan diriku untuk menjawab idza da'an, ketika mereka berdoa kepadaku, ketika mereka meminta kepadaku. Lalu apa sih syarat-syaratnya supaya doa kita dikabulkan sama Allah? Yang pertama syaratnya adalah dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi mengatakan bahwa Rasulullah sampaikan kepada kita, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku ketika mereka meminta kepadaku. Maksudnya apa Bu? Ketika ibu berdoa jangan mengatakan dikabulkan gak ya? Dikabulkan gak ya? Ah kayaknya gak pantas lah dikabulkan, orang saya begini kok. Ya Allah saya minta begini. Dikabulkan gak ya? Dikabulkan. Ah itu berarti tidak yakin dengan prasangkanya sendiri. Maka kata Allah, aku sesuai dengan prasangkamu. Langsung katakan, Allah pasti kabulkan. Ya Allah, aku tahu engkau tidak pernah mengecewakan hambamu. Coba lihat contohnya nabi-nabi terdahulu. Anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tahu engkau maha pengasih dan penyayang. Mana mungkin engkau sayang padaku lalu kau kasih penyakit kayak gini. Rabbila tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, berikan aku keturunan ya Allah. Dan aku tahu engkau yang maha memberi. Seakan-akan mereka menyinggung Allah. Ya Allah, siapa yang mau kasih ke aku kalau bukan engkau? Ana inda dhanni abdi bi. Yang pertama, prasangka kepada Allah. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Yang kedua adalah mintalah kepada Allah sesuai yang dihalalkan sama Allah. Karena banyak yang berdoa ternyata sesuatu yang haram dan ini mustahil dikabulkan. Ya Allah, hari ini berangkat suamiku kerja. Tolong lancarkan korupsinya. Ya Allah, suamiku habis korupsi. Tolong jangan sampai ada yang tahu korupsinya. Biar aku dan suamiku aja yang tahu. Ini berdoa dalam hal maksiat. Tidak mungkin Allah kabulkan. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik untuk hambanya. Yang ketiga, jangan mengumbar doa Bunda. Jangan mengumbar doa, karena kata baginda Nabi salah satu doa yang paling diterima adalah doa seorang muslim untuk saudara muslimnya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Dan setiap muslim punya malaikat di atas kepalanya. Setiap dia mendoakan saudaranya maka malaikatnya akan berkata amin, amin, amin. Tapi malaikatnya tidak akan berkata amin seandainya habis berdoa dia posting ke sosial medianya. Alhamdulillah habis duha nih. Alhamdulillah habis duha nih, semangat ya suamiku kerjanya. Tapi dia bukan WA ke suaminya, malah diposting di storynya. Suaminya malah nggak lihat storynya, orang lain yang lihat doa-doanya. Padahal kata Rasulullah, doa seseorang kepada seseorang lainnya dalam keadaan dia tidak tahu doanya, maka itu dikabulkan Allah. Jangan habis berdoa, Pak, tiap pagi loh aku doain kamu, setiap kamu berangkat kerja aku duha untuk siapa sih Pak? Ya untuk kamu. Aku berdoa untuk siapa sih Pak? Untuk kamu Pak, nggak ada untuk orang lain. Aku tuh tiap hari doain kamu. Maka doanya tidak lagi mustajab. Kenapa diumbar doanya?
Maka kata Rasulullah, salah satu doa yang paling mustajab adalah doa yang disembunyikan. Doa yang disembunyikan. Tapi kalau kita misalkan sharing di sosial media doa untuk doa ini sama-sama gitu boleh nggak Ustaz Syam? Boleh dong, Kalau biar itu banyak boleh. yang mengaminkan. Kalau itu boleh. Cuma kalau mau masuk kategori yang diijabah, usahakan ada doa-doa yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bahkan orang yang kita doakan tersebut. Jadi pilih-pilih lah nih mana yang Pilih-pilih kita lah. sharing, mana yang enggak. Bener. Soalnya daripada ngepost sesuatu yang gak manfaat di sosial media mendingan ngepost doa-doa kan. Betul, biar Masya banyak juga Allah. yang mengaminkan. Amin, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kasih tepuk Ca. tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam nih. Masya Allah. Jamaah. Nah setelah ini nih kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Bakal banyak banget pertanyaan dari jamaah Islam itu yang ada di rumah yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Tapi sebelumnya nih Ustadz Cecep, saya penasaran. Dari tadi kan saya nanyain tentang syarat-syarat doa cepat terkabul. Ya kan? Tapi kenapa sih ada beberapa hal yang membuat doa istri itu susah atau belum dikabulkan? Ini jawabannya perlu waktu yang panjang. Oh gitu. Jadi sayang sekali waktunya nggak cukup. Jadi kita harus menghargai ada yang lewat. Oh mau ada yang siapa sih yang mau lewat? Tuh, yang mau lewat. Oh ini yang mau lewat. Ya udah kalau gitu jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.